masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik, dinamika dan tantangan dunia konsultan di DKI Jakarta. Tadi kita sudah membahas bagaimana dinamika dari konsultan di DKI Jakarta, bagaimana pemetaannya, kemudian apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi, dan juga yang nantinya akan ditingkatkan oleh teman-teman atau rekan-rekan dari Inkindo sendiri, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Dan mungkin kita akan membahas lebih jauh lagi, terkait juga mengenai perizinan maupun bantuan hukum begitu. Saya ingin ke Bapak Hasanuddin, ini bagaimana sih Pak peran Inkindo sendiri dalam membantu atau proses perizinan jika ada konsultan-konsultan baru yang ada begitu, yang ada di Inkindo? Ya, sekarang proses untuk izin baru konsultan mungkin agak sulit dibandingkan sebelumnya ya, karena tidak cukup dengan SIUP, TDP, NPWP gitu ya. Tetapi sekarang ada yang berbau SBU, Pak, Sertifikat Badan Usaha. Salah satu komponen itu atau namanya SKA, Sertifikat Keahlian. Nah, itu yang jadi yang kita rekan-rekan baru agak kesulitan. Kalau masalah perizinan yang Mbak tanya tadi, hampir sama yang dulu. SIUP, TDP, NWP, akte notaris, itu sama. Tapi satu lagi, supaya bisa beroperasi harus ada badan hukum yang SBU. SBU itu tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tadi. Nah, itulah yang membuat agak kesulitan, karena setiap bidang itu harus ada tenaga ahli yang membidangi itu. Gitu. Umumnya dari sarjana-sarjana teknik, Mbak. Nah, itu harus sertifikatnya juga agak cukup lama, cukup lumayan. Itu yang di kompetensi tadi itunya. Agak kesulitan yang agak kompetensi. Tapi namun demikian, arah kita memang ke situ. Kita mau jadi konsultan profesional. Setiap profesional harus punya kompetensi. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan hukum juga, gitu. Kecelakaan terjadi, sekarang dituntut secara hukum. Nah, itu jadi juga perlindungan dari anggota sendiri pun juga ada ya, Pak? Iya. Nah, jadi pertanyaan kedua tadi, bagaimana bantuan Inkindo terhadap teman-teman yang bermasalah hukum? Betul. Memang ini yang problem terbesar sekarang ini, Mbak. Karena Mbak udah tahu sendiri, ada KPK, ada yang sangat detail sekali ya. Setiap pekerjaan itu diaudit benar, semuanya harus transparan. Tidak ada lagi yang bermain-main atau tidak dikerjakan atau tidak profesional, tidak sesuai dengan tornya, tidak bisa lagi. Jadi semuanya. Nah, seberapa banyak teman yang terlibat dari hukum? Umumnya yang saya terima di Inkindo DKI itu semuanya bermasalah, pekerjaannya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ada apa tidak bisa baik? Yaitu komponen biayanya juga membengkak dalam perjalanan. Yang kedua, memang keadaannya sudah berubah ya. Tadi yang komponen biaya bisa ini, tapi karena keadaannya tidak tidak stabil, harga sudah naik. Itu juga membuat teman-teman, yang juga ya teman-teman sendiri juga ada juga yang tidak bertanggung jawab penuh gitu. Tidak menyelesaikan kerjaan, tidak sesuai dengan RAB-nya, Mbak, anggaran biaya yang ditentukan, akhirnya terbelilah. Karena sistem yang ada sekarang memang ada lansam, Pak. Lansam itu arahnya pekerjaan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam TOR itu, tetapi tidak membutuhkan cost per unitnya gitu. Nah, sehingga yang dilihatnya produknya. Kalau lansam itu produk yang dilihat, diukur. Tapi kalau yang cost per unit, nah ini dia BPK tetap cost per unit. Jadi berapa setiap item biaya yang dikeluarkan. Misalnya untuk grafik misalnya, butuhnya peta-peta segini, ternyata kenyataannya lebih rendah itu. Kita suruh kembaliin ke negara. Tapi kalau lebih kurang, ya kita nombok sendiri. Betul. Nah, ada untungnya lansam, ada ruginya. Kalau lansam kita kerja sesuai dengan borongannya. Tapi ruginya kalau kurang dari situ, kita menombok sendiri. Nah, itu juga kalau yang cost per unit yang BPK yang selalu audit itu, yang teman-teman kita ada selisih tidak dikembalikan, itulah yang sering masuk penjara, Pak. Saya sekarang tuh menangani ada 67 kasus. 67 yang kasus masuk ke penjara teman-teman itu. Nah, saya memberi bantuan tadi, sesuai dengan pertanyaan tadi, saya membawa mereka, membantu nasihatnya. Fungsi di konsultan itu apa, kewajibannya apa, kita jelaskan kepada kejaksaannya atau ke penuntut hukumnya.
Nah, jadi tentunya Inkindo selalu memberikan pendampingan begitu ya, pendampingan dari Peradi, Mbak. Anggota-anggota tersebut begitu ya, Pak. Itu namanya BAM kami. Badan advokasi bantuan hukumnya. Kami kasih supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Gitu. Nah, tapi tentunya ini ke depannya pasti ada inisiatif-inisiatif begitu ya. Nah, inisiatif seperti apa yang akan dilakukan Inkindo DKI Jakarta ini untuk menghadapi persoalan apalagi terkait masalah perizinan tadi? Mungkin Bapak Abdullah silakan. Kalau untuk masalah perizinan mungkin tadi sudah cukup banyak juga disampaikan oleh Pak Haris ya, Mbak ya. Di mana kita akan mengupayakan untuk melakukan approach kepada pemerintah DKI ya, pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini untuk memudahkan konsultan ini dapat bekerja tidak harus di daerah komersial gitu ya. Itu pertama. Tapi mungkin saya kalau boleh menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin terkait dengan bantuan hukum. Memang rencana kita itu kita harus meningkatkan pemberdayaan dari BAM itu sendiri. Tadi yang seperti disampaikan adalah Badan Advokasi dan Mediasi di Inkindo ya. Kita meningkatkan fungsinya itu menjadi ke arah pembinaan, pengawasan dan pencegahan. Selain itu kita juga ingin sebaiknya itu menambahkan seharusnya sampai ke arah perlindungan terhadap anggota itu sendiri. Begitu mereka bermasalah dengan hukum. Saya mau ngambil contoh, kita kan di Inkindo ini ada anggota kita yang dari penilai, itu seperti saya ya. Mereka itu profesi penilai memiliki apa yang disebut dengan Dewan Penilai. Ya. Mereka itu melakukan pembelaan terhadap anggotanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi mereka pertama melakukan pembinaan. Apa yang dilakukan pembinaan? Mereka memberikan pengertian-pengertian, aturan-aturan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian juga dari Dewan Penilai itu, mereka melakukan pengawasan terhadap operasional daripada anggotanya sendiri. Ya, jadi apakah mereka menjalankan itu sesuai dengan SOP apa enggak? Ya. Kemudian juga mereka melakukan yang namanya pencegahan. Pencegahan itu jadi setiap anggota itu dipanggil, dilakukan workshop dengan menghadirkan para aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK. Kita meminta mereka untuk memberikan narasumber dan langkah-langkah apa sih yang nggak boleh kita ambil dalam melakukan suatu pekerjaan agar kita terhindar dari permasalahan hukum ke depannya ya. Di sisi lain juga kami mereka melakukan perlindungan terhadap anggota ya, apabila memang ternyata ada, kita nggak bisa menampik lah bahwa ada kejadian-kejadian di mana konsultan itu memang melakukan kesalahan, tapi kan kita harus mengeliminir dan memberikan pengertian juga kepada pihak penegak hukum. Kenapa demikian? Penegak hukum, dia penegak hukum, tapi dia pemahaman terhadap jasa konsultansi sendiri, kemudian pemahaman terhadap SOP itu sendiri, itu kan perlu kita luruskan. Itulah fungsi daripada Dewan Penilai itu melakukan penjelasan kepada penegak hukum. Nah, ini yang mau kita bawa ke dalam Inkindo, ya, bukannya kita copy paste, tapi kami akan melakukan apa yang cocok. Ya, apa yang fit dengan jasa konsultansi ini dan akan kita elaborate di dalam fungsi BAM itu sendiri. Mungkin seperti itu yang perlu kita lakukan di Inkindo untuk membantu anggota kita. Jadi memang untuk anggota-anggota sendiri juga bisa dibantu atau diberikan pendampingan. Ini pastinya terbantu sekali dengan adanya Inkindo ini sendiri, terlebih ketika anggota itu terjerat masalah hukum begitu ya. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan dengan tema kita hari ini, dinamika dan tantangan dunia konsultan di DKI Jakarta. Kita masih akan membahasnya lebih lanjut, tetap bersama kami di Galeri Publik.